Sebab Engkaulah satu-satunya Tuhan, penolong juru selamat kami, Yesus. Kami datang menyembah, memuji nama-Mu yang kudus, sebab hanya Engkau yang layak terima segala hormat, pujian, dan kemuliaan. Segenap umat-Mu Tuhan, setiap kami yang boleh hadir di tempat ini maupun setiap kami yang boleh mengikuti secara streaming Tuhan. Tuhan menolong kami, Tuhan memberkati kami, Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Kami percaya Engkau yang menyertai setiap ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Tuhan yang menolong, Tuhan yang menolong setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Lah sembah sujud kami untuk Engkau dimuliakan, ditinggikan, dan hanya Engkau Tuhan yang kudus dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Oh Allah yang kudus, oh Allah yang kudus, dicatat suci-Mu, kami bersorak bagi-Mu Tuhan. Kami mau bersuka bagi nama-Mu yang kudus Tuhan. Sebab Engkau yang layak terima segala hormat, pujian, dan kemuliaan. Bagi Dia segala hormat, pujian, dan kemuliaan. Haleluya. Sekali lagi beri sorak-sorai bagi Tuhan kita Yesus. Haleluya. Bersorak-sorai, hai Tuhan. Bersorak-sorai hai umat Tuhan, kudus dan
oleh kekuatannya, berkuasa selama-lama. Oh, bagi dia yang melintas pokok yang layak, segala pujian bagi dia yang berkuasa, surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Mari bersorak-sorai bagi Tuhan kita, bersorak-sorai hai umat Tuhan, kudus dan mulia namanya, bersama kasihnya ajaib perbuatannya, berkuasa selama-lamanya. Haleluya, bagi dia yang meminta, yang hanya terima dalam pujian bagi dia yang berkuasa, surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Bagi dia yang meminta, kau yang layak terima salam pujian bagi dia yang berkuasa, surga bumi sujud menyembah di hadapannya, surga bumi sujud menyembah di hadapannya, surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Bagi dia sorak-sorai bagi Tuhan kita Yesus. Silakan duduk dalam nama Tuhan. Sebab terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Haleluya. Haleluya. Mari bersorak bagi dia. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu hal kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Oh, terpujilah namamu Tuhan, terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh, 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 oh. Engkaulah Raja atas dunia, yang hancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan, Engkau Tuhan berdaya dan memerintah untuk selamanya. Sebab terpujilah namamu Tuhan, terpujilah namamu Tuhan, Kau yang kuat dan perkasa, penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Oh, terpujilah, terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu
satu hati kami nyatakan, kami nyatakan kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkau Raja atas dunia, Kau menghancurkan kutuk dan membebaskan setiap kami Tuhan. Kami bersorak bertepuk tangan, Engkau Tuhan berjaya dan memberitahuku, Engkaulah Raja atas dunia, menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan, Engkau Tuhan berjaya dan memberitahuku selamanya. Engkau Tuhan berjaya, Engkau Tuhan berjaya, Engkau Tuhan berjaya dan memberitahuku selamanya. Haleluya. Sorak-sorai bagi Tuhan kita Yesus. Haleluya, haleluya. Kita akan siapkan hati kita untuk terima berkat firman Tuhan. So, dalam firman kita tahu ada jalan, dalam firman kita tahu ada kesembuhan. Dalam firman Tuhan kita tahu segalanya mungkin oleh kuasa Allah. Selalu ada jalan. Haleluya. Ketika jalan yang kulalui berputar di padang gurun, Engkaulah yang memelihara hidupku sempurna. Ketika jalan yang ku tempuh berujung di sungai dalam, Engkaulah yang mengeringkannya untuk ku seberangi. Selalu ada jalan saat seakan tiada jalan. Sebab Tuhan ada di depanku. Kau yang membuka jalan Tuhan, jalan bagiku, selalu ada jalan. Amin. Di mana ada kemauan, biarlah ku hidup selalu di jalan yang Kau tunjukkan. Selalu ada jalan saat seakan tiada jalan. Sebab Tuhan ada di depanku. Kau yang membuka jalan bagi kami Tuhan, jalan bagiku. Selalu ada
hidup denganmu di jalan yang kau tunjukkan kepadaku. Bapak yang baik, kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan. Walaupun di depan kami melihat padang gurun, di depan kami lihat sungai yang dalam, tapi dipercaya Tuhan, di dalam-Mu ada jalan keluar Tuhan. Tuhan, pagi hari ini kami siapkan tubuh jiwa roh kami mau duduk diam untuk kami belajar melalui padang gurun, kami belajar melalui sungai yang dalam. Kami belajar untuk memprioritaskan Engkau Tuhan di atas segala masalah yang kami lihat. Kami percaya Tuhan, Kau yang membimbing memelihara kami, Kau yang menyertai hamba-Mu untuk berbicara melalui hamba-Mu untuk setiap kami. Kami siap Tuhan untuk terima berkat firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap terima berkat firman Tuhan katakan amin. Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Puji nama Tuhan ya. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan oleh Bapak Gembala untuk saya boleh memberikan kebenaran firman Tuhan. Dan saya juga mengucapkan selamat ulang tahun pernikahan buat Bapak Ibu Gembala yang ke-37. Ya, beri tepuk tangan Bapak Ibu Saudara. Ya, selama 37 tahun sudah mengarungi bahtera rumah tangga dengan luar biasa. Banyak lika-liku kehidupan ya katanya orang. Saya juga menyaksikan, gak banyak, mungkin cuma 25 tahun saya menyaksikan. Tapi selalu ada jalan seperti lagu tadi ya. Tuhan punya mujizat yang luar biasa. Tapi pada kesempatan hari ini saya mau menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul prioritas. Katakan bersama saya, prioritas. 2, 3. Prioritas. Jika kita membicarakan hal soal prioritas, seringkali orang fokusnya sama nomor berapa, nomor 1 kan prioritas di hidup kita. Mungkin saya bertanya dulu ya, Bapak Ibu Saudara, siapa yang menempatkan Yesus sebagai nomor 1 di hidupnya? Boleh angkat tangan. Ya. Kalau saya nggak setuju sama Bapak Ibu Saudara. Kenapa kok nggak setuju? Kenapa kok bukan nomor 1? Karena kalau saya mau bilang, ketika kita bilang prioritas, kita harus tempatkan Yesus satu-satunya di hidup kita. Beda ya Bapak Ibu Saudara. Ketika kita naruh nomor 1, misalnya nomor 1 Yesus, nomor 2 pekerjaan. Nomor 2 ini pekerjaan, nggak ada Yesus dong. Betul tidak? Atau keluarga nomor 2. Apakah di keluarga tidak ada Yesus? No. Jadi kita hari ini belajar ya, prioritas itu satu-satunya. Nomor 1 misalnya keluarga, di keluarga ada Yesus. Nomor 2 misalnya pekerjaan, di pekerjaan ada Yesus. Ada hal-hal yang kekal. Jadi Yesus sama kehidupan kita tidak terpisah Bapak Ibu Saudara. Amin. Amin. Ya. Jadi kita baca ayatnya Yohanes 6 ayat 26. Ini ayat jarang dibicarakan ya. Jarang disampaikan juga dan seringkali cuma sampai di ayat perikop sebelumnya. Kita baca bersama-sama. Mungkin saya tunggu yang buka Alkitab. Kalau yang kelihatan di depan bisa lihat yang di depan. Dan yang di rumah juga saya undang sama-sama membaca bersama-sama. Yohanes 6 ayat 26 kita baca bersama-sama. 2, 3. Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti dan kamu kenyang." Amin. Amin. Kata-kata. Karena nggak ada berkatnya, jadi nggak banyak yang amin mungkin ya. Amin. Amin. Di sini jelas Yesus menegur. Kalau kita lihat di perikop-perikop sebelumnya,
Yesus mengadakan mujizat yang luar biasa. Pasal yang ke-6 ayat yang pertama sampai ke-15, Yesus memberi makan 5.000 orang. Mujizat yang luar biasa diceritakan di mana-mana, tapi kita nggak lihat sampai ujung. Ceritanya itu soal apa? Apakah stop sampai mujizat Yesus memberi makan 5.000 orang? Tidak, saudara. Ada cerita lagi, Yesus berjalan di atas air. Yesus meredakan angin ribut. Murid-murid ketakutan tapi selesai. Tiba-tiba celing hilang langsung di ketepian. Itu ceritanya di perikop yang selanjutnya. Nah, kita masuk ke perikop yang kita bahas hari ini. Orang banyak mencari Yesus. Dan yang terakhir, roti hidup. Ini yang kita bahas, ya. Yang sebelumnya setelah Yesus melakukan mujizat, orang banyak ini berduyun-duyun ini ingin mencari Yesus. Karena Yesus lari ya. Karena apa? Di ayat 15 dikatakan, karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja. Ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Jadi Yesus itu dicari-cari untuk dijadikan raja. Tapi Yesus gak mau. Karena dia tahu waktunya Tuhan. Kapan dia dimuliakan. Jadi hari ini kita bicara soal prioritas. Tadi saya sudah bahas di pendahuluan. Kalau Yesus jadikan satu-satunya. Hal-hal yang kekal menjadi prioritas. Bukan hal-hal yang fana. Itu juga terkandung dalam Injil Yohanes ini. Yesus menyampaikan gak sampai di 5 roti 2 ikan. Meredakan angin ribut. Tapi dia mau menjelaskan inti dari apa yang dia sudah lakukan. Yaitu dialah sendiri roti hidup itu. Bagaimana dia menjelaskan dia itu roti hidup. Tapi orang-orang tetap gak percaya. Bahkan banyak yang meninggalkan Yesus. Karena apa? Ya Yesus jujur. Dia datang ke dunia ini bukan demi sesuatu hal-hal yang fana. Tapi kekal. Dia tidak mau jadi raja Israel. Untuk membebaskan Israel dari penjajahan waktu itu. Dan itu yang diharapkan orang Israel. Tapi Yesus gak mau stop di hal yang fana. Cuma sekedar bebas dari penjajahan selesai. Tidak. Tapi dia membawa sesuatu yang lebih daripada itu. Sesuatu yang kekal. Puji nama Tuhan. Ya. Di teks ini kita belajar apa ciri-ciri orang yang tidak memprioritaskan Yesus. Baru nanti saya jelaskan apa ciri-ciri orang yang memprioritaskan Yesus. Ya, masuk ayat yang pertama, ayat yang ke-30 sampai 31. Selalu menuntut tanda. Ini ciri-cirinya. Bukan berarti tanda itu tidak boleh, tidak. Tapi selalu menuntut tanda. Sampai tidak percaya nanti di poin yang kedua. Kita baca ayatnya, ayat yang 30 sampai 31. Saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara ya. Maka kata mereka kepadanya, tanda apakah yang kau perbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang kau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun seperti ada tertulis. Mereka diberinya makan roti dari surga. Wow, orang-orang yang ngomong ini saudara, mereka adalah orang-orang yang diberi makan 5.000 orang. Diberi makan roti dan ikan, jumlahnya 5.000 orang. Tetapi masih minta tanda lagi. Padahal sebelumnya juga Yesus sudah melakukan banyak tanda mujizat. Artinya apa? Mereka selalu minta tanda. Bicara soal tanda, sebelum maju lebih lagi, saya beri ilustrasi ya. Saya beri ilustrasi sedikit. Kalau kita pergi misalnya ke Surabaya, ada pelangnya ya. Surabaya, benar? Di tengah jalan gitu ya. Surabaya ke sana berapa kilometer lagi? Apakah ketika kita bertujuan untuk ke Surabaya, lihat tanda Surabaya, tanda Surabaya 50 km lagi misalnya, kita berhenti di tanda itu? Tidak ya Bapak Ibu Saudara.
Ketika kita melihat tanda Surabaya, kita menuju 50 km lagi, apa kita berhenti di tanda itu? Tidak, Bapak Ibu Saudara. Tapi kita jalan sampai tujuan. Sama seperti perumpamaan, sama seperti firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini. Yesus gak berhenti di mujizat 5.000 orang dikasih makan. Tidak berhenti di Yesus berjalan di atas air. Bicara soal mujizat, tanda. Tidak. Tapi dia juga fokus sama tujuan akhirnya, yaitu roti hidup. Di bagian akhir kalau kita baca, dia yang datang dari Bapa. Musa tidak memberikan kamu roti dari surga, tapi Bapakku dibilang. Dia bilang, aku roti hidup, barang siapa yang datang kepadaku, dia tidak lapar lagi, tidak haus lagi. Tapi bagaimanakah mungkin orang-orang ini masih tidak percaya? Selalu minta tanda. Tidak puas dengan mujizat yang Tuhan sudah beri. Tidak puas dengan kemurahan, kebaikan Tuhan yang dia beri. Ketamakan. Dan fokusnya selalu berkat jasmani. Tuhan tidak menjanjikan kita berkelimpahan yang salah ya. Tuhan menjanjikan keperluan kita pasti dicukupi. Dan Tuhan tidak mau kita jatuh dalam kelimpahan. Jadi jangan salah. Bukan orang yang jatuh, bangkrut, itu saja yang jatuh. Enggak. Bahkan orang yang seperti itu kalau misalnya tetap pegang Tuhan, tetap berserah sama Tuhan, ini bukan orang yang jatuh menurut saya. Justru orang yang tinggi di atas merasa sudah nyaman itu lebih berbahaya karena tidak merasa jatuh. Lupa sama Tuhan. Tamak, selalu menuntut tanda. Kita lihat next slide. Apakah masih ada yang seperti ini? Dari saudara dan saya. Saya juga masih introspeksi Bapak Saudara. Bagaimana saya harus tetap berjuang juga. Karena saya juga manusia. Untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Untuk tetap menjadi prioritas Tuhan saya. Christ is enough. Yesus cukup buat saya. Tuhan, jika Engkau menolong aku dalam masalah ini saja, aku akan lebih mengerti dan percaya bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan aku. Seakan-akan kita sama Tuhan transaksi. Ya, jual beli. Tuhan, kalau kamu menolong aku setia sama kamu. Salah, Saudara. Kita tidak layak bilang kayak gini. Semua yang ada dari kita, ada dalam kita, itu punyanya Tuhan. Tidak seharusnya kita bertransaksi sama Tuhan. Makanya tolong gak ditolong, Tuhan itu tetap setia. Tolong gak ditolong, aku tetap percaya sama Tuhan. Tolong gak ditolong, aku tetap mau pegang Tuhan sebagai juru selamatku. Itu iman yang luar biasa. Jadi bukan ketika kita melihat tanda, tetapi tentang kerelaan hati kita. Itu di pojok kiri yang kecil itu gak kelihatan. Bicara soal iman, itu enggak cuma sesuatu yang rohani enggak. Bahkan dalam masalah hidup sekalipun, tetap bertahan. Tetap andalkan Tuhan, tetap setia, tetap berserah sama Tuhan. Hari-hari ini adalah jahat. Kondisi situasi tidak menentu. Kita lanjut. Poin yang kedua. Ciri orang yang tidak memprioritaskan Tuhan. Nomor 2, belum benar-benar percaya. Jadi hati-hati. Meskipun kita ke gereja, berdoa, cek diri kita masing-masing sekarang. Saya juga. Apakah saya sudah benar-benar percaya sama Tuhan? Ayat yang ke-36. Bisa dibuka. Saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Tetapi aku telah berkata kepadamu, sesungguh pun kamu telah melihat aku,
kamu tidak percaya. Tuhan tekankan di sini. Sungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Wow. Ya, belum benar-benar percaya. Di sini apakah masih ada yang belum benar-benar percaya? Mungkin sudah ditolong Tuhan, sudah ditunjukkan kasih setia Tuhan, ditunjukkan kita sudah tahu, kita merasakan, tapi kita belum benar-benar berserah sama Tuhan. Iman kita mudah sekali digoyahkan oleh kondisi, keadaan, situasi. Tapi iman yang benar itu iman yang tidak tergantung situasi dan kondisi. Situasi lemah, imannya lemah. Situasi senang, imannya juga lemah. Loh, gak naik-naik, gak kuat-kuat kan? Tapi biarlah kita sama-sama mempunyai iman yang kuat di dalam segala situasi. Maka kita membiarkan iman kita bergantung kepada keadaan yang diberikan Yesus. Bukan. Tapi kita bergantung pada Yesus. Tertuju sama Yesus fokusnya. Makanya ada dibilang Kristus itu cukup, Yesus itu cukup. Apa sih maksudnya? Ya ini, dalam segala kondisi, dalam segala situasi kita bersyukur punya Yesus. Percaya kalau Yesus memberikan kita sesuatu yang lebih daripada apa yang kita lihat. Bukan bicara berkat jasmani, tapi sesuatu yang rohani, yang kekal. Memang saudara, yang fana ini tidak kita abaikan, kita butuh. Kalau di Matius, waktu itu saya khotbah di kaum muda juga sama ya, Jesus is my priority. Tapi ayatnya di Matius 6 ayat 33, bicara soal kekhawatiran. Tuhan pasti sediakan saudara. Jangan khawatir, kalau keperluan hidup pasti Tuhan sediakan. Tuhan kasih. Matius 6 itu ketika Tuhan berkhotbah di atas bukit, dia ceritakan kalau wah, burung di udara aja diberi makan, bunga bakung Salomo yang kaya banget nggak dikasih baju seindah bunga bakung di tangan. Artinya apa? Kita ini manusia loh, jauh lebih tinggi dari burung, bunga. Pasti Tuhan pelihara. Tapi di sini Tuhan mau tekankan sesuatu yang kekal, yaitu roti hidup. Mau nggak terima roti ini? Percaya dan diselamatkan. Kemarin juga saudara Joe membawakan soal iman. Iman itu bukan sesuatu yang kita ngomong tok katanya ya, nggak cuma bicara saya percaya Yesus, tidak. Tetapi ketaatan dia bilang, tetapi action dia bilang ya. Seperti itu. Jadi kita harus benar-benar percaya. Orang yang memprioritaskan Yesus, yaitu orang yang menyerahkan sepenuhnya hidupnya kepada Tuhan. Dalam pekerjaannya, dalam keluarganya, dalam teman-teman pergaulannya, dalam mungkin studinya, ada Yesus di tengah-tengahnya. Gak cuma minta tanda, gak cuma bertransaksi, oh Tuhan kalau kamu memberi aku akan memberi juga, enggak. Tapi kita memberi sepenuhnya kepada Tuhan. Bicara soal hidup, gaya hidup, lifestyle, di mana kasih itu ada, kesabaran itu ada, dan seterusnya. Kita nggak fokus di sini. Kita bicara soal hal-hal yang ciri-ciri orang yang tidak memprioritaskan Yesus dan orang-orang yang memprioritaskan Yesus. Selanjutnya, ketika kita memprioritaskan hal-hal yang kekal, maka kita tidak akan dibuang. Ayat yang ke-37, saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan dibuang. Kata-kata dibuang kalau dalam frase bahasa asli saya nggak perlu bacakan. Maksudnya seperti ini ya. Barang misalnya ya, ada barang ini tidak murah, berarti barang ini mahal. Sama seperti itu. Kamu tidak akan dibuang
Maksudnya apa? Nggak cuma kita tidak dibuang terus dibiarkan, enggak. Tapi ada perlindungan dari Tuhan. Ada penjagaan dari Tuhan sampai kita memperoleh keselamatan. Jadi Tuhan melindungi kita dari hal-hal yang membuat kita tidak selamat. Misalnya ya, ada orang saking susahnya gitu ya. Wah, saya hampir sampai punya keinginan pindah. Saya pindah agama saja. Seperti itu misalnya. Saya nggak mau percaya Yesus lagi. Tapi Tuhan melindungi kita, dikasih berkat. Oh, terima kasih Tuhan, akhirnya percaya. Atau misalnya kebalikannya ya, ada orang saking kayanya sampai melupakan Tuhan, diberkati luar biasa melupakan Tuhan. Tuhan kasih kesempatan, jatuh. Tujuannya apa? Supaya nggak lupa, kembali kepada Tuhan, melindungi. Jadi perlindungan itu bukan hal-hal yang enak saja, yang nyaman saja. Sama ketika anak kita lari-lari, mungkin ada anak kecil ya, lari-lari di pinggir jalan. Mamanya khawatir, takut ditarik. Hati-hati, dimarahin. Bukan berarti anak mama ini gak sayang sama anak, justru sayang. Supaya anak ini tidak terkena musibah yang lebih besar. Tuhan tidak membuang kita ketika kita datang kepada Dia. Pasti ada perlindungan Tuhan. Amin. Yang ketiga, ciri orang-orang yang bersungut-sungut. Orang-orang yang tidak memprioritaskan Tuhan, yaitu bersungut-sungut. Ayat yang ke-43 ya. Saya bacakan juga buat Bapak Saudara. Jawab Yesus kepada mereka, jangan kamu bersungut-sungut. Ayat yang ke-44, tidak ada seorang pun yang dapat datang padaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Jangan bersungut-sungut. Ini juga satu kata perintah. Jangan bersungut-sungut. Bangsa Israel juga sering kali bersungut-sungut. Sudah diberi mana masih bersungut-sungut. Di Kejadian ini juga sama. Sudah diberi roti ikan, melihat mujizat yang luar biasa, masih bersungut-sungut. Sampai akhirnya kata-kata ini keras. Banyak yang meninggalkan Yesus. Ayat 50 seterusnya itu. Jadi ciri orang yang tidak memprioritaskan Tuhan, tidak mengandalkan Tuhan, tidak merelakan hidupnya pada Tuhan, suka bersungut-sungut. Saya juga lagi fight ya, bertarung di bidang ini. Karena mulut saya juga suka bersungut-sungut kadang. Fokus ke Tuhan, maaf. Minta ampun, prioritas Tuhan. Ketika Tuhan cukup, saya nggak bersungut-sungut. Justru ciri-ciri orang yang memprioritaskan Tuhan yaitu mengucap syukur dalam segala hal. Itu yang kita harus terus bertarung Bapak Saudara. Dengan diri kita sendiri. Minta bantuan Roh Kudus. Kalau kita sendiri kita tak mampu. Karena yang menginsyafkan kita, yang mengubah kita, yang membimbing kita kepada kebenaran, lepas kebenaran. Ya, proses itu yaitu Roh Kudus sendiri. Ketika kita mulai bersungut-sungut, ingat, oh Tuhan, mampukan untuk tidak bersungut-sungut. Bersyukur, oh terima kasih. Ingat sesuatu yang Tuhan sudah beri apa saja. Ingat keselamatan yang Dia berikan. Allah jadi manusia, ya, menebus, mati gantikan kita, tebus kita kepada kekekalan. Di ayat 44 dikatakan kebangkitan orang mati. Kita nanti dibangkitkan. Ya, Ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Kita semua pada akhir zaman akan dibangkitkan bersama-sama dengan Dia. Kerajaan yang baru. Hidup bersama-sama dengan Dia. Karena itu kerinduan Tuhan. Ya. Pada hari ini saya undang pemain musik. Firman Tuhan gak lama-lama ya. Marilah kita menjadi pribadi yang penuh rasa cukup. Benar-benar percaya pada Tuhan. Dan senantiasa bersyukur. Senantiasa mengucap syukur. Renungkan hari ini Bapak Ibu Saudara. Apakah saya salah satu ciri-ciri orang-orang yang tidak memprioritaskan Tuhan?
Kalau memang belum, hari ini buka hati saudara. Kita sama-sama terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Minta Roh Kudus berkuasa penuh atas hidup kita. Supaya proses pertumbuhan iman kita, Dia yang jaga. Dia yang perlengkapi. Dia yang memampukan kita untuk mencapai kesempurnaan itu. Kita nyanyikan satu lagu, Bapa, ku hidup karena anugerah-Mu. Kita nyanyikan lagu ini, tapi sebelumnya saya jelaskan. Ada satu lirik yang saya ganti, Bapak Saudara. Ketika di ref yang kedua, Bapa, yang Bapak, Tommy, tolong. Bapa, jangan tinggalkan aku, Kau alasan sama ku hidup. Saya ganti, Bapa, ku takkan tinggalkanmu. Amin. Karena apa? Saya percaya Bapa tidak akan meninggalkan kita, tapi justru kita yang sering meninggalkan Dia. Biarlah Roh Kudus terus membantu kita untuk tidak meninggalkan Dia. Kembali lagi kepada Dia, memprioritaskan Tuhan. Ingat Injil keselamatan dalam hidup kita. Sesuatu yang kekal Tuhan sudah beri buat kita. Ku hidup karena anugerah-Mu. Haleluya. Haleluya. Sembah Dia. Allah yang hidup, Allah yang memberkati kita, mencukupkan kita. Haleluya. Ku hidup karena anugerah-Mu. Ada satu pun, Tiada
kami, dalam setiap aspek hidup kami, mungkin dalam keluarga kami, pekerjaan kami, pergaulan kami, bahkan mungkin studi kami, dimanapun kami berada, Engkau menjadi prioritas kami. Roh Kudus selalu mampukan kami menjalani hidup kami, mampukan kami menjadi orang-orang yang memprioritaskan Tuhan, mampukan kami berubah dalam pembaruan budi kami, pengertian kami akan Engkau. Fokusnya bukan pada diri kami, tapi pada Engkau. Segala kemuliaan, keagungan buat Engkau Yesus dalam hidup kami. Mengucap syukur Tuhan, Roh Kudus mampukan kami mengintrospeksi diri kami, melihat kembali apa yang Tuhan sudah berikan buat kami, memampukan kami menjadi orang-orang yang selalu bertahan dalam iman kami, mengucap syukur dalam segala keadaan kami Tuhan. Biarlah Tuhan memampukan kami menjadi orang-orang yang selalu cukup dalam Kristus Yesus. Biarlah Tuhan selalu memampukan kami dalam setiap hidup kami. Tuhan, kami serahkan hidup kami seutuhnya dalam Engkau. Kami mau buka hati kami untuk Roh Kudus bekerja dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu berdoa buat setiap kami yang di tempat ini. Kalau ada dalam permasalahan, kami yakin dan percaya Tuhan memampukan kami menghadapi. Kami tidak lagi sendiri Tuhan, tapi Engkau bersama dengan kami. Apapun masalahnya Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan pegang kendali. Katakan bersama-sama, Tuhan pegang kendali. Tuhan pegang kendali. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, segala pujian, syukur, hormat bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Jemaat tetap bangkit berdiri. Saya serahkan kepada Bapak Gembala untuk tutup dalam doa. Haleluya. Kita nyanyikan lagu Yesus pegang arah tanganku. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Aku takkan tinggalkan-Mu, Engkau alasan selamatku hidup. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Aku takkan tinggalkan-Mu, Engkau alasan selamatku hidup. Kita akan tutup dalam doa. Saudara yang berulang tahun pada bulan ini juga kita akan doakan. Bapa, betapa kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan. Firman Allah mengingatkan kami untuk Engkau sebagai prioritas yang utama. Di dalam segala hal Engkau ada, Engkau hadir Tuhan. Itulah sesuatu yang luar biasa dalam hidup kami. Ajar kami untuk percaya sepenuhnya kepada Tuhan, mengandalkan hidup kami kepada-Mu Tuhan. Dan jangan sampai kami Tuhan menjadi orang-orang yang bersungut-sungut, tidak terima dan menuntut saja dalam hidup ini. Biarlah kami belajar bersyukur di dalam segala hal, sebab Engkau Allah yang tidak akan pernah meninggalkan kami. Roh Kudus menolong kami untuk hidup dan berjalan sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Biar Engkau menjadi prioritas dalam hidup kami, di dalam seluruh aspek hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati hamba-Mu yang sudah melayani pemberitaan firman. Pakai lebih heran lagi Tuhan. Demikian juga seluruh yang sudah melayani, baik yang memimpin pujian, singer Tuhan, pemain musik, semua yang sudah terlibat dalam ibadah ini, maupun yang di rumah-rumah, kami serahkan semua dalam tangan-Mu Tuhan yang memberkati. Firman Allah hidup dan berkuasa. Roh Kudus bekerja terus dalam hidup kami, mengingatkan kami untuk tidak akan pernah Tuhan
meninggalkan Engkau. Terima kasih Bapa, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Itu sebabnya Tuhan, Roh Kudus menolong kami hidup tetap setia seperti Engkau setia adanya. Terima kasih Bapa. Khusus pagi ini kami berdoa buat anak-anak Tuhan, buat kami yang berulang tahun dalam bulan ini Tuhan. Engkau yang memberkati satu persatu, berikan kekuatan, kesehatan, jauh dari hal-hal yang Tuhan tidak berkenan. Berkat jasmani, berkat rohani, hikmat melimpah dalam kehidupan semua yang berulang tahun dalam bulan ini Tuhan. Ada yang sudah berlalu, ada yang sedang, dan ada yang akan berlalu. Tuhan memberkati semuanya. Terima kasih banyak Bapa dalam surga. Demikian juga kami berdoa buat persembahan umat-umat-Mu milik Tuhan yang dikembalikan. Engkau berkati berlipat-lipat kali ganda sesuai janji-Mu ya Tuhan. Untuk kemajuan pekerjaan Tuhan. Hamba-hamba Tuhan menggunakan berkat-berkat-Mu dengan sebaik-baiknya untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini doa kami. Kalau sidang jemaat-Mu yang hadir akan pulang ke rumah masing-masing, yang di rumah juga Tuhan Kau berkati. Dan biarlah Tuhan tibakan selamat dengan selamat sejahtera daripada-Mu. Akhirnya saudara-saudaraku yang kekasih, terimalah anugerah rahmat dari Allah Bapa kita di sorga. Berkat-berkat dan kasih sayang dari putranya yang tunggal Yesus Tuhan kita. Demikian juga persekutuan, sukacita, damai, sejahtera, pimpinan dan penyertaan Roh Kudus berlaku terus dalam hidup kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Kita terima berkat-berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Mewakili dari seluruh sidang jemaat mengucapkan selamat ulang tahun pernikahan buat Ibu dan Bapak Gembala. Kiranya Tuhan Yesus memberkati, mengayomi kita semuanya ya, sehat selalu kita sebagai sidang jemaat yang ada sebagai anak-anak rohaninya, diberkati selalu. Ya. Saya akan sampaikan teman, ibadah kita tetap mengikuti aturan protokol kesehatan yang ada, tetap jaga jarak, pakai masker. Kalau perlu bawa masker sendiri yang kecil, kantongi, kemudian cari tempat yang aman dan nyaman. Terima kasih sanitizer ya. Terima kasih buat anak Tuhan yang sudah menyediakan alat super canggih bagi kita ya. Saudara tadi sudah disosialisasikan, diberitahu bagaimana pemakaiannya, itu meminimalkan kita menyentuh. Jadi kalau saudara sudah berdiri di hadapannya akan muncul suhu ya. Suhu tubuh kita, terus ada di bawahnya langsung cuci tangan. Tidak usah dipegang, alatnya jangan dipegang, ya, hanya berdiri langsung cuci tangan, sudah. Ya. Jangan lama-lama cuci tangan. Kalau saudara ada di bawahnya nanti sensor itu terus sanitizer-nya keluar terus. Ya, jadi sepintas saja. Nah, jadi itu diajarkan tadi ke depannya, nggak usah diajarkan, tapi tetap seperti itu. Ya. Terima kasih sekali lagi buat anak Tuhan yang sudah menyediakan ini. Biarlah hal-hal ini menjadi berdampak, menjadi berkat buat kita semua, khususnya sidang jemaat tempat ini menjadi sehat. Amin. Ya, Tuhan Yesus berkati. Kemudian hari Kamis ibadah tengah minggu pukul 6 sore ada di tempat ini. Kemudian Jumat jam 3 sore ada doa, dan selanjutnya jam setengah 9 ada doa di ruang doa di atas. Sabtu kaum muda remaja jam 6. Kemudian minggu kembali kita kepada ibadah raya pagi jam 6, sekolah minggu jam 8, sore jam 4. Jadi setengah jam saudara bisa hadir, bisa datang ke tempat ini untuk doa di tempat ini ya, lebih dekat lagi kepada Tuhan. Kemudian saya mengimbau kepada orang tua untuk membimbing anak-anak di dalam sekolah minggu online. Anak-anak belum boleh hadir ya, karena memang situasi masih seperti ini sama dengan sekolah. Ya, jadi tolong di setiap jam 8 pagi, ayo kita ikuti ibadah streaming di Facebook ataupun di Instagram sekolah ini. Itu saja pengumuman. Kemudian sosialisasi Natal hari ini tidak saya bacakan, saudara bisa baca di warta jemaat supaya tidak bosan. Tapi besok saya barakan lagi ya. Saudara bisa baca di warta. Kemudian hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan gereja, saudara bisa menghubungi saya. Itu saja pengumuman. Saya kembali.
kepada Bapak Rimo. Puji Tuhan, kita akan berikan persembahan, kita sama-sama doakan. Tuhan, kami bersyukur buat hari ini Tuhan berikan kesempatan untuk menabur Tuhan. Kami percaya apa yang kami tabur Tuhan memberkati dan setiap taburan kami boleh memuliakan nama-Mu. Terima kasih, kami akan memberikan Tuhan dalam nama Yesus kami memberi. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan. Kasih setiamu Tuhan, baru rahmat-Mu bagiku. Hari demi hari, tetap mulia kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap mulia kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Puji Tuhan, terima kasih untuk persembahan Bapak Ibu Saudara. Kita mau mengakhiri ibadah kita. Mari saya undang sama-sama untuk kita bangkit berdiri. Sekali lagi kita masuk dalam doa. Bapak yang baik, kami ucap syukur buat pagi hari ini, penyertaan-Mu luar biasa atas ibadah kami Tuhan. Kami percaya setiap kami hadir di tempat ini maupun umat-umat-Mu yang ada dimanapun mengikuti secara streaming, berkat-Mu sama untuk kami, berkat kekuatan baru, berkat firman-Mu yang menguatkan kami untuk Engkau menjadi prioritas kami di atas segalanya Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur, juga kami bersepakat bersehati Tuhan, kami mengangkat tangan untuk Bapak Ibu Gembala kami. Kau telah karuniakan 37 tahun yang luar biasa untuk beliau Tuhan. Karena kasih setiamu tetap menyertai beliau berdua, membina rumah tangga, membimbing setiap kami jemaat-jemaat anak-anak rohaninya. Tuhan bekerja dengan luar biasa untuk tahun-tahun ke depan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Nah, setiap persembahan pujian kami, untuk setiap apa yang kami dengar Tuhan remakan, setiap ibadah kami boleh memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih, kami akan pulang di dalam damai sejahtera Tuhan.